kita ini berada di bisnis yang kasarnya saya bilang kita jualan agama kan, jualan ibadah yang begitu orang mudah kita membaca juga bisnis ibadah, tapi kita membawa nafsu-nafsu yang ambisius, satu yang serakah di situ gitu loh, sehingga tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat Heral hari ini? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah kita kembali lagi jumpa dalam program podcast Heral Sulsel, yakni di program Ruang Tamu. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber pengusaha yang bergerak di dunia travel. Sedikit kita akan mengulas tentang problematika yang lagi hot-hotnya ini, yang lagi viral tentang furoda, haji furoda. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya kita langsung ke narasumber kita. Kita perkenalkan narasumber kita, Kakak Haji Ashar Ghazali. Iya, siap. Bagaimana kabar Kak Haji? Alhamdulillah ini hari? Sehat seperti sehat, biasa. Kita ya enjoy aja lah. Tetap semangat Kak Haji, Dek. Tetap semangat, mau dengan bagaimana lagi? isu-isu yang ada ini. Ya, kita tidak mungkin berjalan di tempat, kita harus melangkah terus ke depan. Bagaimana kabar DPD ini Kak? DPD Ampuri, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia. DPD Ampuri. Sulsel. Iya, alhamdulillah Ampuri saat ini kita khususnya di DPD Sulampua, Sulawesi, Maluku, Papua. Iya. Keanggotaan kita terus bertambah. Baru lagi kan saya juga invite ya. Iya. Asfalt Travel saya invite masuk di grup kita sebagai anggota yang memiliki kantor resmi di Makassar. Berapa keanggotaan ini Kak khusus di DPD Sulsel? Di Sulampua ada kurang lebih sekitar 50 travel. 50 travel dari total sekarang travel di Sulsel itu sudah di atas 200 lebih ya, yang PPIU resmi yang memiliki izin. Nah, khusus di Ampuri ada kurang lebih sekitar 50-an lah. 50-an ya. Yang kita bina, yang dari awalnya mereka bukan PPIU, sekarang sudah menjadi PPIU semua, bahkan sudah ada yang jadi PIHK. Gitu. Jadi kalau dari sudut pandang Ampuri, progres kenaikan perkembangan travel itu naik atau turun Kak? Ya tentu saja naik. Naik terus. Kalau dari dan makin bertambah gitu. Jumlah, karena kenaikan itu kita bisa lihat dari begitu besarnya minat orang untuk bisa memiliki usaha seperti ini ya. Karena mereka mungkin merasa dengan usaha ini ya umumnya rata-rata berpikir mereka bisa juga selain berusaha mereka juga bisa beribadah gitu kan. Terus yang kedua juga kemudahan yang diberikan pemerintah dalam hal memperoleh izin untuk mendapatkan PPIU ini, itu juga menjadi salah satu hal yang sehingga hal penting yang sehingga kenapa travel sekarang jumlahnya begitu besar gitu. Betul. Jadi animo perkembangan travel makin naik ya. Meningkat. Sedikit Kak, tadi sempat bincang-bincang di belakang kepengurusan kedua nih di DPD Ampuri Sulsel. Sulampua ya. Sulampua ya. Betul. Kita berbicara Sulampua. Kedua Kak. Ya. Bagaimana ceritanya itu bisa dua kali menjabat, yang sebelumnya sudah masuk di pengurus pusat tapi kembali lagi ke DPD Sulampua? Ya, jadi memang pertama-tama dulu kan kami pernah diberi amanah sebagai ketua DPD Sulampua dan sekaligus pendiri Ampuri di Makassar, Sulawesi Selatan. Karena cakupan wilayahnya Indonesia Timur ya cukup luas juga. Alhamdulillah pada periode pertama dulu kami bersama pengurus yang ada pada saat itu berhasil menjadikan DPD Sulampua ini menjadi DPD terbaik se-Indonesia gitu. Alhamdulillah. Mungkin berdasarkan itulah pada periode kepengurusan ketua umum yang sebelumnya, yang sekarang menjabat kembali menjadi ketua umum, kami dipercayakan sebagai wakil ketua umum yang membidangi DPD seluruh Indonesia. Gitu. Wakil ketua umum yang membidangi DPD seluruh Indonesia. Ada kurang lebih sekitar 14 ya kalau nggak salah, 15 DPD yang kami bawahi secara teknis menjadi tanggung jawab kami gitu loh. Dan 7 diantaranya DPD yang terbentuk saat ini adalah hasil dari upaya kita. Maksud saya itu adalah DPD baru yang kami bentuk di masa kepengurusan kami. Begitu. Di kepengurusan kedua ini? Iya, di kepengurusan pada saat menjadi waketum ada 7 DPD baru yang kami bentuk. 7 DPD yang baru? Nah, setelah itu masuk ke pengurusan baru tapi dengan ketua umum yang sama kembali terpilih. Kami sempat dipercayakan menjadi Dewan Kehormatan, tapi setelah diskusi dan beberapa teman-teman di sini berdiskusi, sepertinya kita butuh figur kembali ini untuk bisa. Jadi saya bilang kalau memang itu berdasarkan suara dari bawah, dari grassroots dan beberapa teman-teman menginginkan,
selama mereka juga ikut andil di dalam untuk bekerja untuk mengembangkan dan melakukan pengabdian di Ampuri ini, insya Allah saya siap menerima kembali. Dan alhamdulillah begitu kami punya tagline pada saat pelantikan itu, pengukuhan comeback stronger gitu loh. Jadi kita kembali berarti di kepengurusan kedua ini Kak Haji, di DPD Sulampua, Ampuri Sulampua, sudah ada program-program yang menjadi prioritas untuk menumbuh kembangkan travel-travel yang ada di Sulampua. Oh iya, kita begitu selesai bisa di-spill sedikit ini. Iya, jadi selesai pengukuhan kita sudah langsung bergerak cepat untuk melaksanakan program kerja yang ada. Sudah hampir setiap bulan kita punya aktivitas untuk melaksanakan program kerja kita ya, diantaranya kita buat pelatihan, ada pelatihan customer service. Itu untuk ke travel kan? Iya, untuk anggota-anggota kami. Jadi yang di 50 tadi itu? Iya, kita berikan itu, dan itu kita berikan secara cuma-cuma. Free? Iya, kita berikan free. Di antaranya ada pelatihan customer service, pelatihan perpajakan. Kalau MOU jangan ditanya lagi, ada beberapa perbankan sudah kita laksanakan MOU dengan mereka untuk kerjasama. Yang poinnya adalah bagaimana bisa bersinergi dengan stakeholder yang bisa memberikan manfaat buat anggota-anggota kita gitu, baik dari untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan gitu kan, baik di perbankan maupun stakeholder yang lain, dengan airlines juga, dengan beberapa hotel dan hampir semua stakeholder yang terkait dengan Ampuri, kita alhamdulillah sudah melaksanakan semua dilibatkan. Semua dilibatkan. Gitu. Berarti selain dari program-program prioritas juga, berarti DPD Ampuri Sulampua ini siap menerima keluhan-keluhan. Iya, kita ada hotline service memang. Kita bentuk kepengurusan baru, ada hotline service yang memang kita nomor hotline yang khusus untuk menerima saran dan masukan dari bisa teman-teman. Mungkin disampaikan untuk Sobat Heral nomor hotline yang disampaikan. Nomornya saya kurang hafal nomornya, nanti kita cantumkan di akhir video saja. Iya, itu adalah nomor yang memang digunakan teman-teman untuk menyampaikan saran dan masukan mereka, apa saja yang mereka inginkan untuk apa saja yang ingin mereka dapatkan untuk sehingga bisa mereka dapat manfaat dan bisa berkembang. Jika ada warga Kota Makassar misalnya, contoh ya, mendapatkan yang ingin menyampaikan keluhannya terkait salah satu travel yang merasa dirinya dirugikan, bagaimana cara pelaporan itu, Kak? Apakah DPD Ampuri Sulampua bisa mewadahi pelaporan-pelaporan seperti itu? Kalau kita kan bicara di circle kita sendiri ya, maksud saya di anggota kita sendiri. Kalau keluhan atau komplain misalnya itu masih berhubungan dengan anggota kami, silakan. Tapi kalau sudah di luar dari anggota kami, saya rasa lebih tepatnya harus ke kantor Kementerian Agama barangkali ya, karena kan bukan ranahnya kita. Nah, yang kami akomodir adalah kalau misalnya anggota ataupun jemaah ada yang misalnya mendapatkan masalah atau bagaimana, ya kita sediakan hotline siap mengakomodir semuanya. Siap mengakomodir keluhannya seperti apa dan kita carikan jalan keluarnya. Oke, baik, luar biasa. Jadi Ampuri ini siap ya? Iya, kan? Alhamdulillah. Sedikit ini Kak Haji dapat bocoran, Kak. Story-nya ini kembali ke Kak Haji Ashar. Katanya dulu memulai bisnis dari muda ini, Kak. Tanpa menggunakan uang bank ya, atau gimana itu, Kak? Bisa di-spill sedikit? Iya, alhamdulillah saya... Benar atau tidak itu, Kak? Iya, saya sampai detik ini berusaha, belum pernah sama sekali memang menggunakan dana dari perbankan. Dan memulai usahanya, awalnya memang kita berbisnisnya dari tur-tur domestik ya. Jadi dulu awalnya mulainya di tahun 97 kalau nggak salah, 97 98 itu. Jadi awalnya bukan travel ibadah, Kak? Bukan. Justru travel umroh haji ini baru 10 tahun terakhir sebenarnya. Awalnya kita di domestik, terus Asia gitu kan. Pada saat itu saya masih kuliah, jadi saya kuliah sambil sudah mulai bawa grup. Biasanya, jadi di bangku perkuliahan sudah mengenal dunia travel? Sudah mengenal. Saya sudah membawa grup pada saat saya masih usia saya waktu itu masih 18 tahun kalau nggak salah itu. Jadi sudah lama kita di dunia kerja ini. Sekarang lagi pada tahap sudah mulai ya. Jadi memang pengalaman di bisnis travel ini sudah malang melintang ini kayaknya. Cukup lama. Alhamdulillah ada juga beberapa teman-teman yang saya saat itu saya masih ingat juga bersama-sama, tapi sekarang juga alhamdulillah masih survive juga gitu. Jadi kalau bicara travel ya kita sudah cukup lama bergelut di situ untuk membantu orang melakukan perjalanan dan segala macam, ada study tour, study banding segala macam seperti itulah. Betul kayaknya. Nah, terkait polemik yang sekarang ini kayaknya. Yang lagi rame ya. Yang lagi rame nih.
polemik visa haji furoda. Iya. Ya, ini kan lagi memanas ini Kak. Katanya ribuan jamaah batal berangkat akibat tidak terbitnya visa itu. Iya. Dan itu sudah menjadi kasus yang ibaratnya sejarah terulang kembali di tahun 2022. Iya. Itu kan ada 4.000 di tahun sebelumnya itu Kak. Iya. Nah, bagaimana nih dari sudut pandang Ketua DPD Ampuri Sulampua menyikapi problem visa haji furoda ini tidak terbit Kak? Oke. Pertama-tama saya ikut berempati ya, berempati dan ikut menaruh perhatian bagaimana begitu banyak jemaah yang tidak bisa berangkat di tahun ini, juga bagaimana juga teman-teman kami banyak yang tidak bisa memberangkatkan. Saya ikut berempati untuk kondisi itu. Kalau dikatakan tadi itu terulang lagi, ya memang kita harus kembali lagi. Kalau kita lihat dalam urusan perhajian itu kan sebenarnya ada dua jenis visa kan. Dua jenis visa kuota resmi dan visa non kuota. Kalau visa resmi ya seperti yang reguler ini ya, yang reguler dan ONH plus. ONH+. Itu visa kuota resmi, dan ada visa non kuota. Non kuota masuklah di situ mujamalah, masuk juga visa furada, dan satu lagi yang terkait dengan sistem dinusuk, tapi yang nusuk itu belum ada untuk di Indonesia gitu loh. Jadi hanya dua, mujamalah dan furada. Nah, kebetulan untuk kasus ini adalah furada. Kalau furada itu memang visa yang tidak bisa disamakan dengan yang visa reguler atau NH plus pun yang memang sudah terprogram. Dia sifatnya memang jalur undangan gitu ya. Jalur undangan bisa ada dan tidak, bisa ada dan tiada gitu loh. Bisa tergantung yang memberi undangan. Iya, tergantung. Jadi kita, ya itu saya sering bilang, kita bisa menaruh harapan tapi tidak bisa berharap banyak gitu loh. Kayak kasus tahun 2022 memang tidak keluar sama sekali, di 2023 keluar tapi dia hanya menetes begitu, misalnya dari 10 cuma 3, tidak selalu berkeluar dalam jumlah yang besar gitu. Nah, malah tahun ini kasus ini terjadi secara global kan, tidak ada satupun yang keluar gitu loh di seluruh dunia, termasuk Indonesia sama sekali, dan itu menjadi otoritasnya Saudi untuk mau mengeluarkan atau tidak. Nah, ternyata begitu besar harapan yang teman-teman atau jemaah-jemaah menaruh harapan, tapi tahun ini tidak ada statement apapun sama sekali, tidak terbit info sama sekali, tapi tiba-tiba memang tidak keluar sama sekali begitu loh. Terus lantas bagaimana dengan jamaah-jamaah yang calon jamaah yang sudah mengeluarkan dana untuk membiayai haji furoda tadi? Saya pikir kita itu kan kenal biaya haji furoda itu besar ya. Kalau furoda itu memang biayanya kisarannya dari 300 jutaan sampai dengan 1 miliar malah, sampai 1 miliar ya. Itu tergantung fasilitas sebenarnya. Saya sebut angka segitu karena memang berbeda-beda fasilitas yang dinikmati. Semakin mahal yang dibayar tentu saja fasilitasnya mungkin sudah masuk dalam VVIP gitu kan. Mereka menikmati fasilitas yang cukup mewah lah untuk berhaji dengan visa furoda. Selain visa yang memang visanya juga cukup mahal kan. Biasanya kalau teman-teman berangkat, mereka sudah beli paketnya. Visa itu sudah satu paket, bukan cuma visa, sudah termasuk pesawat, hotel segala macam. Nah, kembali ke mengenai dana yang dikeluarkan. Disinilah pentingnya komunikasi yang bagus dari kedua belah pihak, antara penyedia jasa dan yang akan menikmati jasa. Maka di awal tentu saja penyedia jasa ini harus menyampaikan bahwa visa furoda itu visa furoda itu ada, memang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi, tapi kalau pemerintah Saudi memang lagi tidak mau mengeluarkan, ya tidak keluar, seperti yang terjadi sekarang gitu kan. Tapi tidak bisa dipungkiri memang ada, karena sebelum-sebelumnya juga keluar visa furoda itu, walaupun jumlahnya tidak banyak. Nah, tahun ini memang tidak ada sama sekali. Nah, itu yang saya bilang, kalau di awal mereka harus ada pembicaraan antara penyedia jasa dan yang menikmati jasa nantinya, bahwa bagaimana sih dari penyedia jasa harus menyampaikan bahwa saya akan membantu, ada fasilitas visa non kota, tapi untuk menjamin itu benar-benar keluar itu tidak bisa ada statement dari kita menjamin untuk keluar, nggak boleh seperti itu, karena memang itu tergantung dari kebijakan Saudi. Kebijakan dari Saudi. Jemaah pun harus memahami kalau sudah disampaikan seperti itu berarti ya untung-untung lah. Bayangkan ya, mereka punya duit, tapi mereka punya duit, mereka bayar. Mereka bisa langsung berangkat asalkan visa keluar, tapi kalau tidak keluar itu juga harus dipahami. Nah, penyelenggara haji tetap mengembalikan dana dari masalah pengembalian itu kembali kepada masing-masing kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Mungkin saja akan ada pengembalian tapi dilakukan secara bertahap, karena kita harus ketahui penyedia jasa pun yang memberangkatkan haji dengan visa furoda ini kan mereka juga sudah mengeluarkan dana, yang ada kesepakatan yang dilakukan bersama, dibayar untuk bisa membayar pihak ketiga, anggaplah membayar visa, pihak membayar hotel, membayar pesawat, itu sudah ada deposit yang dibayar. Nah, untuk menarik kembali itu kan butuh waktu, tidak serta-merta langsung duit secara penuh harus
kembalikan. Langsung dalam kembali utuh. Iya, bisa saja mungkin ada potongan biaya administrasi begitu kan, atau kalau saya sih memberikan solusi yang bagus tuh bagaimana kalau yang dari visa Purada itu dialihkan ke visa porsi yang ONH plus itu yang menunggu sampai 5 tahun sampai dan 7 tahun itu bisa dialihkan ke sana, itu lebih jelas gitu. Nah, kalaupun tetap Tapi untuk kali ini Purada yang diterbitkan yang tadi sempat disampaikan ada yang keluar, itu ada berapa banyak kan? Jumlah pastinya saya belum dapat ya, berapa total yang yang menggunakan visa Purada, karena kita di Ampuri sendiri sedang mengedarkan Google Form, lagi mendata berapa banyak sih teman-teman yang menyediakan yang memang menggunakan fasilitas Purada ke calon jemaahnya. Itu jadi jumlah pastinya berapa yang saya tahu, cuman tahun ini Ampuri memberangkatkan kurang lebih sekitar 5.596 kuota resmi haji yang menggunakan ONH plus. Yang dinaungi oleh DPD Ampuri Sulambuan. Yang dinaungi di bawah DPD bukan, secara keseluruhan. Secara keseluruhan dari DPP. Dari DPP, data anggota Ampuri PIHK ya. PIHK di seluruh Indonesia kurang lebih 5.596 yang kita berangkatkan gitu dengan menggunakan visa haji resmi kuota resmi. Oke. Berarti untuk mengantisipasi di tahun depan, ada langkah yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan stakeholder untuk mengantisipasi kejadian terulang lagi? Ya, sekali lagi kita juga tidak bisa menafikan atau melarang, bahkan mengatakan jangan lagi mengambil jalur visa Purada, nggak bisa seperti itu, karena visa Purada itu resmi, itu ada diakui juga oleh pemerintah boleh untuk dilaksanakan, gitu, tidak dilarang untuk menggunakan, karena itu menjadi sebuah pilihan. Jangan kita menutup pintunya untuk visa Purada. Kalau memang keluar tahun depan masih bisa dikeluarkan, karena itu menjadi salah satu solusi yang bisa diberikan kepada calon jemaah yang memang berkeinginan untuk berangkat langsung dan mempunyai dana lebih, gitu loh. Nah, itu sah-sah saja. Jadi kalau ditanyakan ke saya apa langkah, kembali lagi, apakah mereka tetap masih mau berharap banyak untuk tahun depan diberangkatkan kalau memang kebijakan Saudi tetap ada untuk visa Purada, atau mereka lebih memilih kembali ke jalur yang kuota resmi yang menggunakan porsi, dipindahkan. Berarti harus kembali porsi. ke yang bersangkutan Kembali juga. ke yang bersangkutan. Apakah gitu. Mendesak untuk pengembalian dana atau tetap saya menunggu program selanjutnya saja kalau memang ada? Iya, jadi ini kita tidak boleh saling ngotot gitu loh. Harus ada pembicaraan yang sama-sama baiknya lah. Ini kan tujuannya untuk beribadah. Kita juga mungkin dari awal juga pihak travel juga sudah menyampaikan bahwa ini memang kita sudah, siapa sih yang tidak mau gitu loh berangkatkan, karena memang Purada itu bisa langsung berangkat, tapi kebetulan kasus ini ya tahun ini lagi apes aja, memang Saudi tidak mengeluarkan, dan itu bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia gitu. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab ini, penyebab sehingga otorita Arab Saudi tidak mengeluarkan visa Purada? Dugaan saya Saudi ini lagi benar-benar mau merapikan dan membuat haji ini sesuai koridornya yang resmi. Yang saya maksud saya itu resmi dengan visa haji resmi kota yang ada. Nah, kalau dikatakan menertibkan sih enggak juga ya. Karena kan kalau visa Purada itu kan visa haji resmi, kecuali kalau kita bicara visa-visa non haji. Kayak misalnya yang orang lagi rame visa ziarah, visa amil yang tenaga kerja, itu memang sudah dari awal, sudah dari tahun kemarin sudah diwanti-wanti untuk jangan berurusan sama yang seperti itu. Dan itu kan masih sering terjadi nih kan? Iya, tapi masih ada saja oknum-oknum yang tetap memaksakan diri. Kalau menurut saya sudahlah, kita haji. Kan ada kejadian kemarin Kak, katanya di sweeping tuh visa di Masjidil Haram. Iya. Bagi jamaah yang tidak bisa memperlihatkan visanya akan ditangkap. Ya, deportasi atau dilempar ke Jeddah kan, dilempar ke Jeddah gitu. Iya. Kalau kasus banyak sekali yang terkait dengan, karena memang ya itu Saudi tegas terhadap aturan main yang mereka buat, karena belajar dari pengalaman tahun sebelumnya di tahun lalu banyak sekali kasus jemaah haji itu yang meninggal, dan karena Saudi tidak mampu, mereka berada di luar sistem, tidak mampu dia kontrol sekian juta manusia kan, itu di luar sistem yang ada untuk perhajian. Nah, ini masuklah yang tidak resmi segala macam, bermain juga memaksakan kehendaknya, begitu kan? Betul. Sehingga banyak sekali korban. Nah, itu Saudi tidak mau disalahkan. Saudi ini kan penjaga dua tanah haram. Dia juga berkewajiban menjaga ini. Dia akan disoroti oleh negara-negara Islam lainnya atau negara-negara di mana ada Muslim berdomisili kalau mereka tidak mampu melaksanakan
tugasnya sebagai penjaga dua tanah haram. Kalau sampai ada kasus kayak begitu kan dia bilang, wah ini berbahaya juga ini, kita bisa disoroti negara lain. Nah gitu. Jadi mereka tahun ini benar-benar bermain safety lah, bermain safety, aman gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan apakah di tahun selanjutnya bisa terulang lagi atau Fusa Proda itu sudah bisa terbit ya. Kita belum bisa memberikan jaminan gitu. Ya, belum bisa. Kalau Furada saya pikir jangan juga, kalau memang pemerintah Saudi masih berikan akses ke sana, alhamdulillah. Karena itu cukup membantu juga untuk bisa memberangkatkan calon-calon jemaah yang memang sudah berkeinginan cepat berangkat haji dan dia punya dana lebih, ya kan? Jadi tidak harus mengganggu kuota lain yang diregulir yang memang kemampuannya cuma segitu. Dia tidak harus masuk ke situ, tapi dia punya akses lain untuk masuk dengan dana yang dia miliki gitu. Jadi menurut saya jangan ditutup kalau memang Saudi memang masih membuka, atau jangan dilarang lah kalau saya gitu kan. Justru itu cukup membantu, tapi masalah dia keluar atau tidak ya juga memang itu menjadi otoritasnya mereka gitu. Bagaimana pandangan seorang ketua DPD Ampuri Sulampu ini terkait efektivitas dan sistem pemantauan yang harus diterapkan oleh penyelenggara haji ini agar itu tidak terulang, Kak? Artinya mungkin ada saran yang bisa disampaikan kepada teman-teman penyelenggara. Iya, kalau saran saya sih komunikasi yang terbuka terhadap calon jemaah itu penting. Menyampaikan bahwa kita kasih mereka pilihan-pilihan. Kalau Anda mau berangkat haji resmi, tetap harus menunggu, tapi sebenarnya menunggunya tidak terlalu lama, apalagi kalau masih muda ya. Berhaji, saran saya sih kalau memang kita sudah merasa mampu, apalagi masih muda, mulai dari sekarang kita ambil porsinya gitu, sehingga kita tidak kesulitan nanti, tidak harus menunggu visa lain yang non kota untuk berangkat, sehingga kasusnya seperti yang terjadi di tahun ini. Jadi komunikasi yang baik antar pihak penyedia jasa dan yang akan menikmati jasa, bahwa ada peluang seperti ini, ada beberapa pilihan. Kalau memang kita mau tahun depan berangkat, ada visa Purada, tapi dengan segala konsekuensi yang harus dihadapi sama-sama, gitu ya kan. Jangan saja travel misalnya nikah, jangan juga jamaah sampai dirugikan, begitu. Jadi harus ada sosialisasi dulu. Harus ada sosialisasi, harus sampaikan. Jangan memberikan jamaah pasti akan menaruh harapan, tapi untuk berharap banyak juga itu juga salah juga, gitu kan. Karena kita bisa menaruh harapan, tapi harapan kita itu tergantung dari pihak yang mengeluarkan visanya kan. Kalau dia tidak keluarkan ya terus kita mau bicara apa? Mau gimana lagi? Ya, mau gimana lagi? Gitu. Itu yang saya bilang, otoritas haji Saudi itu memiliki otoritas untuk mengurus persoalan haji. Tapi urusan kita akan berangkat haji atau tidak, itu otoritasnya yang di atas, Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Banyak orang haji itu adalah panggilan. Kalau saya melihatnya bukan cuma panggilan, kalau saya membahasakan diberangkatkan pada waktunya. Kalau panggilan itu sudah bahasa yang umum orang gunakan, iya kan? Kalau diberangkatkan, memang kita dipindahkan dari sini dibawa ke sana. Banyak orang yang dulunya dia berangkat haji dengan menggunakan visa non haji yang dia tidak sangka dirinya, mungkin karena dia sudah mendaftar sebenarnya atau tidak mendaftar sama sekali di haji reguler, misalnya tiba-tiba dia dapat peluang itu, dia tiba-tiba bilang, ih kok saya tidak pernah ada angin, tiba-tiba saya ditawarkan bisnis, sekarang saya sudah ada wukuf di Arafah misalnya, gitu kan. Ya itu kalau kita bicara haji ini banyak misterinya lah, termasuk yang cerita yang lagi viral yang 2 kali pesawatnya itu terus tiba-tiba berangkat gitu. Ya, itu memang apapun caranya, mau dihalangi oleh manusia, tapi kalau Allah sudah bilang kamu akan saya berangkatkan pada waktunya, sudah waktunya kamu akan saya berangkatkan, kamu akan wukuf di Arafah. Apapun halangannya, apapun gitu. Tetap kalau sudah waktunya dia akan berangkat. Iya, kalau saya kita perbanyak aja doa lah kita, karena persoalan haji ini persoalan yang urusan antara Allah dengan hambanya, gitu kan. Setiap hambanya itu sudah sebelum dia dihembuskan atau pada saat dihembuskan roh ke dalam tubuh dia sudah ditentukan waktunya dia untuk berangkat hajinya kapan, gitu loh. Dan kita berdoa gitu. Dan ikhtiar kita juga harus diikuti ikhtiar. Kalau kita mau niat haji tapi kita tidak ada ikhtiar, sama dengan omong kosong. Ikhtiar itu ada melalui kita dengan duit yang kita punya, kita sudah daftar, saya daftar dulu deh begitu, dan punya keinginan kuat untuk selalu mempersiapkan diri, membayar, dana dikumpulkan, gitu. Ya, baru nomor 2-nya barulah muncul keajaiban yang Allah. Kalau sudah berusaha, saya munculkan keajaiban. Saya beri kau pertolonganku untuk kamu bisa cepat berangkat, begitu. Baik, Kaji, kita tinggalkan masalah Purada sedikit. Nah ini kita bicara bisnis dulu, Kaji. Bisnis travel ya. Di tengah derasnya ombak efisiensi anggaran nih, Kaji, dari pemerintah. Bagaimana nih, Kak, keadaan perjalanan dari usaha-usaha bisnis travel? Iya, sekarang ini kalau saya lihat travel dulu masih di zaman saya pertama kali buka sangat PBU berpengaruh kan,
kita masih bisa memberangkatkan umroh juga dengan cara yang normal lah. Mungkin ekonomi juga masih bagus. Terus juga yang paling utama pada saat itu pemilik travel juga belum terlalu banyak gitu kan. Jadi pasar tuh masih belum terlalu belum terbagi rata lah. Sekarang pengelola PPU saya sudah banyak kan, sudah ada 200-an lebih. Belum lagi mereka yang rata-rata kalau kita bersaing dengan menjual harga yang rasional, nggak apa-apa gitu. Kita bersaing sehat saja, tinggal bagaimana kita punya strategi masing-masing kan. Tapi kalau kita menggunakan cara-cara yang justru merusak industri umroh ini sendiri ya, kita paksakan menjual yang pakai hitungan kalkulator apapun tidak akan masuk. Kayak itu yang justru bisa mengganggu industri ini, sehingga ada yang kelihatan nampak lebih menonjol, ada yang kesian yang memang tidak bisa bertumbuh karena tertutupi dia punya peluang oleh mereka yang menggunakan cara seperti itu gitu loh. Kita tentu saja tidak mau kembali ke zaman dulu ya. Kita sebulan travel dulu yang menggunakan segala cara dan menggunakan sistem ponzi. Yang namanya sudah besar. Ya, sistem LML lah segala macam. Mereka menjadi memonopoli bisnis ini gitu loh. Sehingga teman-teman yang lain akhirnya tidak mampu. Mereka bersaing. Tidak mampu bersaing. Ya, ini kalau saya bilang kita ini berada di bisnis yang kasarnya saya bilang kita jualan agama kan, jualan ibadah yang begitu orang mudah kita membahasakan, ayo kita berangkat ke tanah suci begini kita kasih. Tapi kita harus sadar bahwa sebagai saya sebut bahasa teman-teman pelayan tamu Allah, ada unsur ibadahnya di situ. Janganlah kita juga bisnis ibadah tapi kita membawa nafsu yang ambisius, satu yang serakah di situ gitu loh, sehingga tidak berberkah kamu punya bisnis. Mengatasnamakan Kalau ibadah. bisnis lain saya tidak terlalu peduli, tapi kalau dalam bisnis ini saya pikir itu harus kita jaga gitu, sehingga kita sama-sama semua bisa bertumbuh dan berkembang bersama-sama. Itu yang saya sering sampaikan di anggota-anggota saya, bahwa ayolah bersaing kita secara sehat. Apalagi gitu. ini efisiensi banget ya. Iya, kalau kita bicara efisiensi sih, kalau untuk Makassar ini saya pikir kalau untuk ibadah umroh mereka sebagian besar dia sudah persiapkan dirinya gitu. Apalagi daerah kita ini kan termasuk cukup bagus ya, kesejahteraan masyarakatnya cukup bagus. Kalau sudah bicara umroh haji, mereka selalu menyiapkan dananya sudah siap. Setiap tahun ada memang perencanaan untuk umroh. Kalau haji malah sampai berulang-ulang kali. Sejauh ini saya lihat di bisnis ini untuk umroh masih lumayan stabil lah. Cuman memang agak sudah lebih merata karena pemainnya sudah banyak sekali gitu kan. Untuk jemaahnya sendiri ya mereka sudah tersebar kemana-mana. Terkait dengan persaingan harga yang ketat biasanya kan di antara travel, bagaimana? Itu yang ada yang sangat murah. Iya, kalau saya kalau murahnya harus mengacu pada harga referensi yang sudah ditetapkan bersama kan antara pengelola umroh dengan pemerintah. Dalam hal ini Kemenak ada kesepakatan yang sudah kita buat untuk, kalau saya nggak salah, di harga 27,5 itu untuk standar. Market di Makassar kan, harga Makassar gitu, itu yang mereka sudah tetapkan. Jadi jangan belajarlah dari pengalaman. Saya ini merasakan betul bagaimana dulu kita sebagai pengelola umroh tidak bisa berkembang karena dihalangi oleh pemain yang monopoli dengan sistemnya kan, yang kita sama-sama tahu sendiri bagaimana akhirnya jual harga murah dan segala macam. Endingnya seperti apa. Janganlah, ayo kita tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan cara yang baik dan benar gitu, biar bisnis kita juga berkah gitu. Oke KJ, mungkin kita kasih kesempatan untuk closing statement KJ terkait dengan usaha-usaha travel, atau bisa memberikan pemahaman langsung ke Sobat Heral di sana KJ tentang bagaimana bijaknya memilih travel yang baik gitu. Iya, mungkin saya lebih fokus kepada calon jemaah yang memilih. Silakan KJ. Kepada sahabat Heral, kalau misalnya nanti kita ada niat untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, sebaiknya memang memilih travel. Kita bisa lihat dulu rekam jejaknya di media sosial, kan ada tuh, kita bisa tinggal buka travel atas nama ini, pernah nggak dia berkasus gitu, kita lihat seperti itu. Terus juga apakah dia memiliki izin resmi, itu yang paling utama ya, memiliki izin resmi. Terus juga harga jual yang ditawarkan juga harga yang masuk di akal gitu, sehingga mereka tidak terkena atau tertipu karena hanya lihat harga murah sehingga berangkat, tapi tidak melihat apa sih fasilitas yang disediakan, bagaimana pengalaman mereka selama ini memberangkatkan jemaah, siapa orang yang memberangkatkan mereka. Itu juga penting juga untuk kita sama-sama ketahui, dan terutama kalau memang mereka berada di asosiasi ya lebih bagus lagi begitu, sehingga mereka kan sering mendapatkan pembinaan di asosiasinya. Seperti itu saran saya. Baik,
Jadi Sobat Heral, itulah tadi waktu yang sangat singkat ini Kak Haji, namun bisa menjadi upaya memberikan dedikasi bagi seluruh warga Kota Makassar terkhususnya ataupun warga di Sulawesi Selatan juga. Ya, saya rasa cukup kali ini pertemuan kita Kak Haji. Terima kasih atas kehadirannya di ruang tamu kami. Terima kasih juga di program podcast Heral Sulsel. Baik Sobat Heral, sampai jumpa di program podcast ruang tamu selanjutnya. Heral Indonesia, selalu ada yang baru.